Salam, selamat pagi. Saya atas nama Imelda Pedijola, NIM 1923870226, kelas B semester 4, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prodi Teknologi Pangan, mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura. Di sini saya mau mempresentasikan hasil pembelajaran dari topik 9 sampai topik 13. Bab 9, Teknologi Pengolahan Sayuran dan Buah-buahan. A. Teknologi olah minimal atau processing minimal. Produk buah dan sayur yang diolah minimal adalah produk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi proses yang minimal, seperti pengupasan, pemotongan, pengirisan, dan lain-lain dengan proses pemanasan minimal atau tanpa pemanasan sama sekali. Perlakuan minimal ini menyebabkan kesegaran buah dan sayur yang masih tetap bertahan, tetapi proses yang diberikan tidak menginaktifkan mikroba yang ada di dalam produk. Proses pengupasan, pemotongan, pengirisan yang diberikan menyebabkan buah dan sayur yang diolah minimal bersifat sangat mudah rusak dengan umur simpan yang pendek. Perlukaan jaringan bahan selama proses menyebabkan banyak sel di dalam bahan menjadi rusak dan komponen intraselulernya seperti enzim pengoksidasi keluar. Polifenol oksidase merupakan enzim terpenting pada buah dan sayur yang diolah minimal, yaitu penyebab pencoklatan produk. Selain itu, perlukaan jaringan bahan akibat pengupasan, pemotongan, dan pengirisan menyebabkan resiko kontaminasi oleh mikroba juga menjadi lebih besar. Kandungan dan aktivitas air yang tinggi dan kandungan nutrisi yang baik menyebabkan produk yang diolah minimal ini tidak saja mendukung pertumbuhan mikroba pembusuk, tetapi juga oleh mikroba patogen penyebab foodborne disease. B. Usaha-usaha untuk memperpanjang umur simpan produk teknologi minimal. Yang pertama, penyimpanan pada suhu rendah, yaitu menurunkan laju respirasi, menurunkan pertumbuhan mikroba pembusuk, menurunkan laju kerusakan lain. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan makanan seperti sukrosa dan glukosa. Yang ketiga, penggunaan teknik CAS atau MAS. C. Teknologi pengeringan sayuran dan buah-buahan. Proses pengeringan dilakukan untuk menghilangkan sejumlah kadar air yang ada pada buah dan sayuran sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh dan untuk memperpanjang masa simpan bahan tersebut. Cara pengeringan pada sayuran dan buah-buahan. Yang pertama, penjemuran. Yang kedua, penggorengan. Yang ketiga, dehidrasi dengan alat pengering, yaitu freeze drying, yaitu proses pelepasan air dari suatu bahan dengan cara sublimasi dari fase padatnya es langsung menjadi uap. Spray drying, partial dehydration atau osmosis, yaitu perendaman buah atau sayur dalam larutan gula dengan konsentrasi tinggi dan rendah. Bab 10, pengolahan termal, blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Pengertian termal. Proses termal merupakan teknologi yang saat ini banyak digunakan dalam industri pangan. Prinsipnya adalah penggunaan suhu untuk mengurangi sejumlah populasi mikroba yang terdapat dalam produk pangan. B. Pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan perlakuan panas suhu sedang yang bertujuan membunuh mikroba patogen dan sebagian pembusuk serta inaktivasi enzim karena proses pasteurisasi
tidak mematikan semua mikroba, dan tidak mematikan bakteri pembentuk spora, maka produk harus diberi perlakuan lain yang dapat meminimalkan pertumbuhan mikroba seperti penambahan pengawet, pendinginan, MAP atau Modified Atmosphere Packaging, penurunan pH, dan pengaturan AB. C. Blanching. Blanching bertujuan untuk mendapatkan kualitas yang baik, untuk menurunkan aktivitas enzim, untuk menghilangkan gas, untuk memperbaiki tekstur, untuk menurunkan jumlah mikroba awal, dan untuk mempermudah proses pengisian pada pengalengan. Metode blanching yaitu yang pertama perebusan atau water blanching, yang kedua pengukusan atau steam blanching, yang ketiga blanching dengan gas panas atau hot gas blanching. D. Sterilisasi. Sterilisasi adalah proses mematikan mikroba. Sterilisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sterilisasi komersial, yaitu di mana sebagian besar mikroba telah mati dan masih terdapat beberapa mikroba yang tetap hidup setelah pemanasan. Sterilisasi komersial tidak mematikan jumlah mikroba, tetapi dengan kondisi pH vakum pengemasan hermetis dapat mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Yang kedua, sterilisasi total melibatkan penggunaan panas untuk mendestruksi secara total semua mikroorganisme beserta sporanya. Proses sterilisasi dilakukan dalam kemasan dan sterilisasi suhu ultra tinggi. Bab 11. Proses pengalengan buah dan sayuran. A. Pengertian pengalengan. Pengalengan adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya dalam toples maupun kaleng. B. Tahapan proses pengalengan. 1. Penyiapan wadah. A. Pembersihan wadah sebelum dipakai. B. Pemberian kode atau label. 2. Penyiapan bahan. A. Pemilihan bahan atau sortasi dan grading. Pemilihan bahan yang berkualitas dan yang masak optimal untuk buah dan sayuran. Sortasi dan grading dilakukan berdasarkan ukuran berat, jenis, dan warna bahan. B. Pembersihan atau washing. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dari bahan yang dilakukan dengan cara pencucian dengan menggunakan air dingin yang bersih. C. Pengupasan. Pengupasan yaitu membuang bagian-bagian yang tidak dapat dimakan dan tidak diinginkan seperti kulit, tangkai, bagian-bagian yang cacat atau busuk. D. Blanching. Blanching dapat dilakukan dengan merendam bahan selama beberapa menit dalam air mendidih atau uap air panas, kemudian diikuti pendinginan dalam air. E. Penambahan bahan tambahan. Untuk sayur-sayuran menggunakan larutan garam, sedangkan untuk buah-buahan menggunakan larutan sirup atau sukrosa dan glukosa. 3. Pengisian atau filling. Pengisian bahan ke dalam wadah atau kaleng harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak udara tertahan dalam kaleng. Pengisian bahan dilakukan dengan menggunakan tangan dan mesin. Dalam pengalengan buah-buahan, sirup berfungsi sebagai bahan pemanis, pemberi flavor, mengurangi rasa asam, membantu dalam pengawetan bahan karena sifat osmotiknya, dan mengusir udara dan gas dari kaleng dan bahan. 4. Proses pengalengan. A. Pembuangan udara atau penghampaan bertujuan untuk memperoleh keadaan vakum dalam wadah, yaitu dengan jalan mengeluarkan udara terutama oksigen
yang ada dalam headspace. B. Penutupan wadah atau sealing. Memasang tutup dari wadah sedemikian rupa sehingga faktor-faktor penyebab kerusakan tidak dapat masuk lagi ke dalam setelah dilakukan sterilisasi. C. Sterilisasi atau purchasing. Pada pengalengan adalah proses pemanasan wadah atau kaleng serta isinya pada suhu tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kerusakan makanan tanpa menimbulkan gejala lewat pemasakan pada makanan. D. Pendinginan atau cooling, bertujuan untuk mencegah tumbuhnya spora-spora dari bahan perusak bahan pangan yang belum mati. Pendinginan dilakukan dengan suhu sedikit di atas suhu kamar. 5. Penyimpanan. Tujuan penyimpanan yaitu agar bahan pangan yang dikalengkan tidak berubah kualitasnya maupun kenampakannya sampai saat akan diangkut atau dipasarkan. Syarat-syarat penyimpanan yang baik. Yang pertama, bersuhu rendah. Yang kedua, RH rendah. Yang ketiga, ventilasi atau pertukaran udara di dalam ruangan penyimpanan yang harus baik. Penyimpanan yang baik. Bab 12. Teknologi pengolahan hasil hortikultura. A. Pengertian hasil hortikultura. Teknologi pengolahan hasil hortikultura adalah cara, metode, atau teknik yang digunakan untuk menangani hasil hortikultura yang telah dipanen agar kerusakan pasca panen memenuhi masa simpan dalam keadaan segar maupun olahan menjadi lama, mutu lebih baik, dan lain-lain. Bahan pangan hortikultura merupakan sistem hayati yang dapat cepat rusak sesudah dipanen. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus yaitu mudah dan cepat rusak, memiliki nilai estetika, merupakan tanaman musiman. B. Pengelompokan tanaman hortikultura. Berdasarkan kegunaannya dapat dikelompokkan menjadi tanaman hortikultura yang dikonsumsi yaitu sayuran dan buah-buahan. Klasifikasi bagian sayuran yang dikonsumsi yaitu sayuran akar, sayuran batang, sayuran daun, dan sayuran buah. Sedangkan klasifikasi buah-buahan berdasarkan jumlah ovari penyusunnya, buah dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, buah sederhana berdaging. Contohnya jeruk, tomat, ceri, apel, dan lain-lain. Yang kedua, buah sederhana berdaging. Contohnya kacangan dan biji jagung. Yang ketiga, buah agregat, yaitu buah yang berasal dari ovari pada bunga yang sama. Contohnya stroberi. Yang keempat, bunga majemuk, yaitu buah yang berasal dari beberapa bunga yang menyatu menjadi satu massa. Contohnya nanas. Penyusutan sayuran dan buah-buahan setelah dipanen. Sayur-sayuran dan buah-buahan setelah pemanenan akan mengalami penyusutan yaitu penyusutan fisik, penyusutan mutu, dan penyusutan gizi. Bab 13. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. A. Pengertian mutu hasil panen. Mutu produk hasil hortikultura segar merupakan kombinasi dari karakteristik kimia, nilai gizi, sifat sensoris, sifat fisik, mekanis, dan fungsional yang memberi nilai produk hortikultura segar sebagai bahan pangan.
Penurunan kadar gizi bahan pangan akibat pengolahan panas bergantung pada beratnya proses termasuk pengaruh pengukusan, pasteurisasi, dan pensterilan pada zat gizi. Kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. Yang pertama, secara visual, yaitu dilihat pada perubahan warna kulit buah. Yang kedua, secara fisik, dilihat dari berat jenis buah. Yang ketiga, secara kimia, yaitu dilihat dari menurunnya kandungan asam dan tingginya gula. Yang keempat, waktu atau umur buah, dihitung sejak terjadinya penyerbukan buah sampai siap panen. B. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. Pengolahan hasil hortikultura dapat menghasilkan berbagai produk, yaitu yang pertama, produk hasil pengeringan, proses pengurangan kadar air. Yang kedua, penghalusan. Yang ketiga, sari atau cairan hasil ekstraksi. Yang keempat, pemotongan. Yang kelima, pengolahan. Yang keenam, pemanasan atau penggorengan, pemanggangan, perebusan, dan pengukusan. Sekian hasil presentasi, hasil pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih.